Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah masuk ke pertemuan 6. Di sini materinya tentang percabangan dan perulangan pada VB. Oke, langsung saja untuk definisinya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Nanti untuk materinya kalian baca di PPT yang saya kirim nantinya. Nah, untuk definisi dari percabangan dan perulangan pada VB adalah kalau percabangan itu adalah metode yang ada pada semua bahasa pemrograman yang mengizinkan user untuk memilih dan mengeksekusi blok kode dan mengabaikan blok kode yang lain. Sedangkan perulangan adalah metode yang terdapat pada semua bahasa pemrograman yang mengizinkan kita untuk mengeksekusi blok berulang-ulang dalam kurun nilai tertentu. Nah, bentuk percabangan pada Visual Basic yaitu yang pertama ada if-then. Digunakan untuk memilih dua kondisi atau lebih, true atau false, dengan memeriksa syarat pada tiap kondisi. Bentuk umumnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada select case. Nah, select case ini kegunaannya sama dalam bentuk if-then, namun select case digunakan dalam alur program yang membutuhkan banyak percabangan. Selanjutnya, untuk perulangan pada VB, yang pertama ada do while loop. Kata while dalam pernyataan do while memerintahkan program untuk melakukan perulangan apabila kondisi persyaratan masih bernilai true. Selanjutnya ada do until loop. Pada dasarnya perulangan do until adalah sama dengan perulangan do while. Yang membedakannya adalah pada perulangan do while, perulangan akan terus berjalan selama kondisi bernilai true dan akan berhenti jika kondisi bernilai false. Nah, sedangkan untuk do until loop ini akan terus berjalan apabila kondisi bernilai salah dan akan berhenti jika kondisi bernilai true. Ini kebalikan dari do until while. Nah, selanjutnya ada while when. Nah, perulangan while when digunakan saat kita ingin pernyataan pada program dijalankan selama kondisi ekspresi yang ditetapkan masih bernilai true. Selanjutnya ada for next. Perulangan for next digunakan untuk melakukan perulangan dengan jumlah tertentu yang kita kehendaki. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk percabangan terlebih dahulu. Di sini contohnya adalah kita mencari nilai total, grade, nilai total, lalu kita akan mencari grade dan keterangan. Dengan inputnya itu adalah nilai UTS dan nilai UAS. Caranya bagaimana? Jadi pertama kalian bikin form seperti ini dulu. Pertama ada label. Di sini ada 3 objek, yaitu label, text, dan command button. Di sini kalian bikin label ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 label. Kalian bikin 8 label di dalam form ini yang digunakan untuk pertama untuk tulisan nilai UTS, nilai UAS, total, grade, keterangan. Nah, tiganya itu adalah output dari total, grade, dan keterangan. Yaitu di sini. Nah, di situ kalian dikosongin aja untuk captionnya seperti ini karena nanti ini untuk outputnya. Lalu selanjutnya teks 1 sama teks 2. Kalian membuat 2 text box seperti ini. Lalu bikin command button 3 untuk proses, clear, dan exit. Untuk proses, clear, dan exit. Jika kalian sudah membuat form seperti ini, langkah selanjutnya adalah kalian button klik. Kalian bikin prosesnya dulu. Fungsi untuk proses, kalian double klik. Lalu codingannya seperti ini. Ini sudah saya codingin. Jadi di sini saya akan menjelaskan codingannya. Yang pertama, kalian seperti biasa deklarasiin dulu variabel yang ingin kalian tambahkan. Di sini kan ada UTS sama UAS. Nah, dan total. Total itu saya ganti dengan NA atau nilai akhir. Jadi, pertama dim, UTS, UAS, dan NA bertipe data integer. Oke, saya ulangi. Pertama kalian deklarasikan variabel UTS, UAS, dan NA dengan tipe data integer. Lalu, selanjutnya adalah kalian kasih tahu dulu nih, kalau UTS itu adalah text1.text. Maksudnya ini adalah, jika ini kan text 1 nih, ini text 2. Oke, di sini saya kecilin dulu. Nah, biar kelihatan codingannya. Ini kan text 1, ini text 2. Jadi,
jika inputan nanti masuk di dalam teks 1 dan teks 2 akan masuk ke dalam variabel UTS untuk teks 1 dan untuk teks 2 itu akan masuk ke variabel UAS. Jadi inputan dari teks ini akan masuk ke dalam variabel UTS dan UAS. Oke. Selanjutnya adalah kalian kasih tahu juga untuk rumus NA atau nilai akhir. Untuk rumus NA adalah nilai inputan UTS dikali 0,7 lalu ditambah dengan input nilai UAS dikali 0,3. Ini adalah rumusnya untuk mencari nilai akhir atau nilai total. Selanjutnya, untuk mencari grade-nya itu adalah gunakan if then else. Percabangan if then else. Nah, maksudnya adalah pertama kalian if lalu masuk ke kondisi. If NA lebih besar 90, then label 7.caption adalah grade A. Maksudnya ini adalah jika kondisi nilai akhir itu lebih besar nilainya daripada 90, maka di dalam label 7, nah label 7 kan ini untuk outputan grade, outputan kedua. Oke, selanjutnya untuk kondisi percabangan di sini adalah gunakan if then else, di mana if nilai A lebih besar daripada 90, maka label 7.caption akan mengeluarkan output grade A. Maksudnya adalah jika kondisi nilai A atau nilai akhir itu lebih besar 90, maka di dalam output grade atau label 7.caption akan mengeluarkan output grade A. Else if, jika dia tidak lebih besar dari 90, misalnya dia nilainya 81. Jika tidak, kondisi nilai akhir lebih besar daripada 80, maka label 7.caption akan mencetak grade B. Dan seterusnya sampai ke grade E. Dimana jika kondisi nilai semuanya tidak terpenuhi, maka dia akan langsung tercetak grade E. Misalnya di sini nilai UTS dan UAS jika digabungin jadi nilai total, dia nilainya adalah misalnya 50. Di sini kan kondisinya lebih besar, paling mentok di sini lebih besar daripada 60. Maka ketika dia kurang dari 60, maka dia langsung akan tercetak grade E. Dan end if untuk menyelesaikan percabangan if. Selanjutnya, untuk keterangan gunakan if juga, tapi di sini lebih simpel karena cuma satu kondisi doang, dimana if jika nilai akhir lebih besar 50, dua kondisi. Jika nilai akhir yang ini, nilai total ini dia adalah lebih besar 50, maka dia akan tercetak di label 8 itu adalah Anda lulus. Sedangkan jika tidak, label 8 titik caption adalah Anda tidak lulus. Lalu end if. Oke, saya running. Nah, misal di sini nilai UTS-nya saya input 98, untuk UAS-nya itu adalah 87 misalnya. Ini kalian setelah mau input nilai UTS sama UAS-nya itu berapa aja terserah. Yang penting kalian nanti SS-nya dua kondisi di mana nilai keterangannya itu lulus dan tidak lulus. Oke, lanjut. Misalnya kita proses, kan totalnya di sini 95. Nah, 95 ini dari mana sih 95 ini? Dari rumus nilai akhir ini. Karena nilai UTS dikali 0,7 ditambah nilai UAS dikali 0,3, maka dia akan masuk ke nilai total. Nah, untuk grade A, kenapa sih dia bisa grade A? Karena di nilai total ini atau nilai akhir ini 95 kan? Nah, kita lihat di sini kondisinya 95 itu masuk ke kondisi yang mana? Berarti dia masuk di kondisi yang pertama. Jika nilai lebih besar 90, kan dia 95, dia kan lebih besar daripada 90, maka dia akan tercetak grade A. Lalu keterangan Anda lulus karena kondisinya di sini nilai akhirnya adalah lebih besar daripada 50, maka dia akan lulus karena 95 ini adalah lebih besar dari 50. Maka dia akan tercetak Anda lulus. Coba misal di sini kita cetak angkanya yang kecil-kecil. Misalnya gini. Nah, nilai totalnya 16, grade E, karena 16 itu kurang dari 60 dan Anda tidak lulus captionnya untuk keterangan.
Nah, itu adalah percabangan contoh program sederhana nilai UTS dan UAS di dalam VB. Nah, selanjutnya adalah untuk perulangan. Di sini sudah saya buat di form 2 seperti ini. Ini kita close aja dulu. Kita minimize. Nah, seperti ini. Di sini kalian buatnya adalah pertama teks 1 atau di sini text box satu aja kalian buat, lalu bikin 2 command button dengan namanya ganjil dan genap. Oke. Selanjutnya adalah kalian tambahkan list. List itu yang ini, list box. Nah, selanjutnya untuk button ganjil, codingannya seperti ini, kalian double klik. Nah, ini untuk ganjil, yang bawah untuk genap. Tuh, seperti ini. Codingannya sama-sama aja, cuma ada yang diganti sedikit. Jadi di sini saya akan jelaskan codingannya. Pertama, kalian deklarasiin dulu dengan menggunakan dim. Dim variabel A dan variabel ganjil, tipe datanya adalah integer. Lalu selanjutnya, variabel ganjil adalah text1.text. Jadi ketika kita input angka di sini, maka dia akan masuk ke dalam variabel ganjil. List1.clear. Nanti ini saya akan jelaskan codingan ini. Oke, langsung saja ke bawahnya dulu. For A. Di sini kita menggunakan for ya. For A sama dengan 0 to ganjil. Misalnya di sini di teks 1 ini kita input 5, angka 5. Jadi for A itu adalah 0 to ganjil. Ganjil itu berarti 5 kan, karena dia input dari teks 1.text ini. Nah, selanjutnya masuk ke if A mod 2 sama dengan 1, then list 1 add item angka ganjil dan A. Maksudnya ini adalah jika mod 2 sama dengan 1, maka list 1 titik add item akan menampilkan tulisan angka ganjil, lalu akan mengeluarkan output dari variabel A. Variabel A di sini 0. 0 kan itu bukan ganjil kan, maka dia akan langsung loncat ke 1. Nah, di sini mod 2 ini berarti dia akan dari 1 ini akan menjumlahkan plus 2 dan terus-terusan. Jadi misalnya 1 angka pertama yang akan dicetak kan kita 5, ada 5 angka. Berarti di sini pertama itu adalah dicetak angka 1. Jadi angka ganjil 1. Selanjutnya untuk bawah dia akan 1 plus 2 karena mod 2. 1 plus 2 adalah 3. Jadi di bawahnya itu adalah angka ganjil ada 3. Lalu masuk lagi ke atas, jika dia sudah 3, kan 3 masih lebih besar dari 5 kan. Lalu ketika 3 ditambah lagi 2 menjadi 5. Jadi angka ganjil 5. Nah, lanjut lagi ke atas, 5 tambah 2 7. Tidak akan tercetak karena di sini inputnya adalah 5. Jadi akan mentok di 5. Seperti ini kita running. Nah, ketika di running kan masih di form 1 nih, misalnya. Cara untuk mengubah runningannya, kalian buka di sini di menu project, lalu paling bawah project 1 properties. Nah, di sini kalian ganti. Tadi kan form 1. Kita misalnya mau jalanin form 2. Kalian ganti form 2, langsung kalian oke. Lalu kalian running lagi, akan ganti ke form 2 runningannya. Misal tadi kita input 5. Kita proses, maka tulisannya angka ganjil 1, angka ganjil 3, angka ganjil 5. Nah, kenapa dia nggak nginput 7? Karena di sini inputannya adalah 5. Jadi nggak boleh nggak akan tercetak angka selanjutnya. Nah, bagaimana untuk list 1 clear? Misalnya kita input lagi angka lain. Misalnya angka 9. Kita ganjil. Tuh, dia akan nggak niban. Jadi dia akan nge-clear dulu semuanya yang tadi, baru dia akan mencetak yang baru. Misalnya nih 2. Tuh, dia akan menghapus tadi lalu akan mencetak list baru. Nah, misalnya di sini kita nggak pakai list 1 titik clear, kita hapus, kita running.
Di sini saya cetak 5. Begini. Lalu saya tambahkan 2. Saya ganti 2. Tuh. Dia akan meniban jatuhnya. Kalau menggunakan list 1 titik clear, dia akan menghapus dulu inputan yang tadi, baru dia akan menginput yang baru. Gitu. Itu gunanya list 1 titik clear ya. Yang ini. Oke. Untuk ganjil seperti itu codingannya dan logikanya. Nah, untuk genap itu sebenarnya sama aja. Sama. Cuma variabelnya di sini kita ubah, tadinya ganjil jadi genap. Lalu di genap itu teks 1 sama semua. Di sini juga sama, tapi di sininya mod 2 itu mulai dari 0. Karena genap itu mulai dari 0, berarti di sini kan kalau ganjil kan 1 mulainya. Kalau dari genap itu 0. Jadi dia 0 akan ditambah 2 plus 2 mod 2. Akan terus-terusan menambah angka 2 sesuai sama inputan yang kita input. Nih, misalnya learning di sini untuk genap adalah misal 10. Di dalam 10 angka genapnya itu adalah angka 0, angka 2, 4, 6, 8, 10. Dia akan tambah, tapi kalau ganjil kan dari 1. Kalau genap itu dari 0. Dan akan dia langsung nambah plus 2 terus sampai angka yang diinputnya. Gitu. Nah, list 1 titik clear juga sama di genap. Dia akan menghapus outputan sebelumnya dan akan menginput baru. Seperti ini. Nah, saya rasa cukup untuk contoh program percabangan dan perulangan pada VB di pertemuan 6. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.